Sudah lama aku tak melihat Abu Nawas datang ke istana. Aku merindukan kecerdasannya dan sifat-sifat jenakanya yang selalu dapat memberi solusi dan mengasah otak ini. Meskipun dia terlihat aneh, tetapi bagiku dia adalah sosok yang dapat memberikan inspirasi dan pencerahan pada otakku ini. Prajurit, tolong kau cari Abu Nawas dan sampaikan pesanku. Suruh dia datang ke istana. Aku ingin bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Baik, perintah Paduka akan segera hamba laksanakan. Untuk kali ini, aku akan sedikit berbuat iseng kepadanya. Walaupun aku tidak bermaksud berbuat jahat kepadanya, aku akan sedikit membuatnya terkejut. Coba saja kita lihat nanti, apakah dia mampu menyelesaikan teka-teki dari pertanyaanku. Jika dia, Abu Nawas, memang benar-benar cerdas, pasti dia akan ada solusi untuk setiap pertanyaan-pertanyaanku. Selama ini, Abu Nawas selalu bisa memecahkan masalah-masalah kerajaan dan masalah pribadiku. Aku akan memutar otak, bagaimana caranya agar aku bisa memainkan dan juga bisa memenangkan permainan ini dengan baik. Tapi aku tak yakin dengan itu. Abu Nawas, kau memang sosok yang terkenal cerdas sebagai penyair di daerah ini. Assalamualaikum. Mohon maaf, Tuan Abu Nawas. Anda dipanggil Raja untuk dapat hadir ke istana. Raja memerlukan Anda, dan Raja sudah rindu lama Anda tidak datang ke istana. Sebagai sosok yang bijaksana dan cerdas, Anda selalu dibutuhkan tenaganya di istana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuan prajurit, pesan dari Raja untukku, aku pikul sebagai titah yang harus aku laksanakan. Jika Raja menginginkan aku datang ke istana, maka aku akan segera datang menghadap kepada Raja. Raja yang bijaksana, adil, sudah sepatutnya kita patuhi. Untuk kata-katamu tadi, mohon maaf. Di atas langit masih ada langit. Aku hanyalah orang biasa. Aku adalah makhluk ciptaan Allah yang sama dengan Anda semua. Jadi di dunia ini tidak ada orang pintar, melainkan semua adalah orang yang sama, yang maha pintar, maha agung dan maha suci. Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah sudah sepatutnya beribadah kepada Allah, dan kita tidak dianjurkan untuk berbuat hal sombong. Meskipun sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kita tetap diajarkan untuk tetap bersikap rendah hati. Baik prajurit, mari kita menghadap kepada Sang Raja Amirul Mukminin yang mulia, agar kita tidak begitu lama dinanti oleh Raja. Mari kita berangkat sekarang. Baiklah, kau memang benar, Syekh Abu Nawas. Mari kita berangkat ke kerajaan menghadap Raja kita yang bijaksana. Mari. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Mohon maaf, sesuai dengan perintah dari Baginda Raja, Syekh Abu Nawas, penyair terkenal di daerah ini, sudah kami hadirkan untuk datang ke istana. Terima kasih wahai prajurit. Baiklah, suruh dia masuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rajaku, semoga keselamatan dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertaimu. Mohon maaf Paduka Raja,
Gerangan ada apa Paduka memanggil saya ke sini? Dan jika kau memakan dan memotong dada ayam itu, maka akan kupotong dadamu. Akan tetapi, jika kau diam saja dan hanya melihat ayam itu tidak melakukan apa-apa, kau akan kugantung di sini. Paham perintahku, Abu Nawas? Silahkan kau kerjakan. Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tidak memakan ayam itu dan tidak memotong bagian manapun dari tubuhnya? Kau tidak mendengar perintahku. Kenapa engkau hanya mencium-cium pantat ayam itu? Apa maksudmu? Mohon maaf, sesuai dengan perintah Baginda Raja yang mulia, saya tidak memotong bagian dari paha ayam ini. Saya tidak pula memotong dadanya, dan saya tidak juga memotong kepalanya. Saya terdiam sejenak. Saya hanya menciumi bau dari ayam potong yang sangat lezat ini. Paduka berkata, jika saya melakukan pemotongan pada bagian-bagian tubuh ayam ini, maka Paduka akan memotong bagian tubuh hamba. Akan tetapi, hamba hanya menciumnya, mencium aroma bau ini. Hamba pun melakukan sesuatu, yaitu mencium. Hamba tidak diam saja. Jika hamba diam saja, maka hamba akan digantung oleh Paduka. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan kepada aku, wahai Abu Nawas. Mohon maaf Paduka Raja, jika hamba melakukan demikian, mungkin Paduka akan melakukan hal yang sama. Maksudmu aku harus menciummu begitu? Atau mencium pantat ayam itu? Kau memang ada-ada saja. Wahai Abu Nawas, orang yang alim dan juga orang yang terkenal di syairnya, terkenal syair-syairnya di negeri ini. Kau memang sangat cerdas. Untuk itu, ayam panggang itu kuberikan untukmu dan akan kutambahkan beberapa hadiah. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk bertindak demikian. Aku hanya bercanda agar suasana pertemuan kita menjadi lebih enak. Dan aku tahu pasti kau dapat menyelesaikan semua permasalahan, termasuk permasalahan jebakanku yang iseng ini. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah fiksi tentang Abu Nawas yang berjudul Mencium Pantat Ayam atau Raja Mencium Pantat Ayam mengandung inti sari atau hikmah adalah ketika kita mendapat sebuah masalah, pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berpikir dan berusaha. Jangan sampai kita berputus asa, apalagi dalam kaitan dengan ibadah atau mencari rahmat atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, semua pasti ada jalan keluar. Yang penting dan yang perlu kita ingat adalah kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah fiksi ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, apabila kisah ini benar ataupun salah, terlepas dari itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya berniat untuk menghibur dan juga untuk agar bisa diambil pelajarannya dari kisah-kisah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.